Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan membahas tentang struktur sel tumbuhan. Tapi sebelum Ibu melanjutkan pembahasan ini, bagi anak-anak yang belum subscribe di channel Ibu, silakan tekan tombol subscribe dan like agar channel Ibu semakin berkembang. Nah, organel-organel pada sel tumbuhan itu sebagian besar adalah sama dengan sel hewan. Yang berbeda dari sel tumbuhan itu adalah organel plastida, contohnya kloroplas, dinding sel, dan vakuola. Kita perhatikan ini adalah gambar struktur organel-organel sel tumbuhan. Kita perhatikan yang pertama, yang bagian luar sendiri ini adalah dinding sel. Ini khas pada sel tumbuhan. Nah, di dalam dinding sel ini ada membran sel, sama ya dengan sel hewan. Selanjutnya ada inti sel, ada anak inti sel. Organel lainnya yaitu retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma itu ada dua macam ya. Apabila ada ribosom yang menempel, namanya retikulum endoplasma kasar. Kalau tidak ada ribosomnya, namanya retikulum endoplasma halus. Nah, yang merah ini adalah ribosom. Ada yang menempel pada retikulum endoplasma, ada yang bebas ada pada sitoplasma. Nah, cairan di sekitarnya ini yang ada dalam sel ini namanya cairan sitoplasma. Baru yang warna merah ini adalah mitokondria untuk bernafas atau respirasi sel. Baru yang hijau ini adalah kloroplas ya. Terus ini ada badan Golgi. Ini badan Golgi ini fungsinya untuk membentuk dinding sel sekunder ya. Baru itu ada peroksisum. Selanjutnya ada mikrotubul dan sitoskelet, ini untuk rangka sel. Organel yang khusus juga pada sel tumbuhan adalah plastida. Plastida itu organel bermembran rangkap dan mengandung pigmen. Kita perhatikan macam-macam plastida. Yang pertama adalah etioplas. Ini adalah calon pembentuk klorofil ya. Calon pembentuk klorofil. Nah, selanjutnya ada kromoplas. Kromoplas ini adalah plastida yang berwarna-warni. Biasanya untuk penyimpanan dan sintesis pigmen yang berwarna-warni. Selanjutnya adalah kloroplas. Kloroplas ini khusus berwarna hijau. Dia untuk membentuk lemak dan juga fungsinya untuk berfotosintesis. Selanjutnya adalah leukoplas. Leukoplas ini biasanya tidak berwarna untuk sintesis asam lemak dan asam amino. Selanjutnya amiloplas. Dari kata amilum ya, dia menyimpan zat tepung dan gula. Nah, selanjutnya elaioplas. Elaioplas itu dia sebagai tempat penyimpanan lemak dan juga minyak-minyak. Nah, selanjutnya adalah proteinoplas. Ini adalah tempat pembentukan protein. Nah, kita bahas juga tentang plastida yang penting pada sel tumbuhan, yaitu kloroplas. Kloroplas itu fungsinya melakukan fotosintesis. Terdiri dari bagian yang seperti kepingan uang ini namanya grana ya. Grana ini kalau dia bertumpuk-tumpuk namanya tilakoid. Nah, di sekitar tilakoid ini ada cairannya yang namanya stroma. Baru antara tilakoid satu dan tilakoid yang lainnya dihubungkan oleh lamela stroma. Nah, kloroplas ini membrannya dua rangkap, yaitu membran luar dan membran dalam. Di tengahnya tilakoid ini ada lumen. Sekarang dinding sel, kuat, fleksibel, kaku, yang melapisi sel tumbuhan, jamur, dan alga. Nah, kita perhatikan ya, ini adalah lamela tengah, yaitu pembatas antara sel tumbuhan satu dengan sel tumbuhan yang lainnya. Baru yang ini adalah dinding sel, dia sangat tebal dan terdiri dari ini mikrofibril selulosa. Jadi penyusun dinding sel itu utamanya adalah selulosa. Ada juga pektin, hemiselulosa, dan protein terlarut. Setelah dinding sel, di bawah dinding sel ada membran plasma. Di bawah membran plasma ada organel-organel dari sel tumbuhan.
Nah, fungsi dari dinding sel adalah mencegah masuknya air secara berlebihan ke dalam sel. Kedua, melindungi sel dari tekanan mekanik. Ketiga adalah dibentuk oleh senyawa selulosa. Nah, ini masih tentang dinding sel. Nah, ini dinding sel satu dengan yang lainnya. Ini lamela tengah berisi lapisan pektin yang lengket. Baru itu dinding primer ada di luar, dinding sekunder ada di dalam. Nah, lapisan pektin disebut juga lapisan tengah yang merekatkan dua lapisan sel. Dinding sel primer tipis dan fleksibel, dibentuk ketika sel tumbuh seperti lapisan selulosa. Dinding sel sekunder tebal dan sangat kaku, contohnya pada silek, pada batok kelapa ada. Selanjutnya adalah vakuola. Vakuola itu merupakan ruang dalam sel yang berisi cairan. Cairan ini adalah bisa air dan berbagai zat yang terlarut di dalamnya. Vakuola ditemukan pada semua sel tumbuhan, namun tidak dijumpai pada sel hewan dan bakteri, kecuali hewan yang tingkat rendah ya. Ini adalah contoh hewan tingkat rendah. Dia mempunyai vakuola tapi kecil. Kita bandingkan dengan vakuola pada sel tumbuhan yang gede, besar, isinya cairan-cairan ya. Nah, baru dinding dari vakuola ini namanya tonoplas. Nah, kita lihat perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, sel hewan itu relatif lebih kecil. Nah, organel yang hanya ada pada sel hewan itu yang pertama adalah lisosom dan yang kedua adalah sentrosom. Organel yang hanya ada pada tumbuhan itu yang pertama adalah plastida, yang kedua adalah dinding sel, dan yang ketiga adalah vakuola. Itu aja anak-anak yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Terima kasih mau menonton video Ibu. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.